Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Kali ini kita akan belajar mengenai aksi korporasi yang sangat baik bagi investor, yaitu buyback saham. Oh iya, sebelumnya kamu bisa banget untuk support channel Newbie Investor dengan klik like dan subscribe ke channel ini ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Buyback adalah kegiatan emiten untuk mengurangi saham yang beredar atau outstanding share dengan membelinya dari pasar reguler atau dengan melakukan tender offer. Saham yang dibeli dalam proses buyback akan berubah menjadi saham treasury. Nah, saham treasury akan kehilangan beberapa haknya seperti hak menerima dividen, hak voting, dan lain-lainnya. Saham yang menjadi saham treasury bisa mendapatkan 3 perlakuan oleh perusahaan. Yang pertama, didiamkan. Yang kedua, dijual kembali, misalnya ke karyawan untuk program employee stock option. Yang ketiga, di-retiredkan atau dihapus. Treasury stock juga tidak akan dihitung dalam outstanding share atau saham beredar. Nanti akan Newbie Investor jelaskan lebih lanjut di dalam simulasi ya. Biasanya, buyback dilakukan karena perusahaan merasa harga di pasar sudah under value dan perusahaan memiliki cash berlebih. Buyback juga bisa dilakukan untuk menekan penurunan harga, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. OJK mengeluarkan aturan untuk emiten dapat melakukan buyback tanpa mekanisme RUPS. Kegiatan buyback akan mengubah perhitungan rasio-rasio perusahaan seperti EPS, PER, ROA, ROE, dan lain-lain. Karena saham beredar atau outstanding share-nya berubah menjadi lebih sedikit dan aset turun karena cash digunakan untuk buyback. Sehingga dengan kegiatan buyback ini rasio-rasio pun akan terlihat lebih bagus. Tidak percaya? Nanti kita akan buktikan di simulasi ya. Selain keuntungan buyback, juga ada kerugiannya bagi investor. Dengan alokasi cash untuk buyback, investor dapat berasumsi perusahaan tidak ingin melakukan perkembangan yang agresif ke depannya. Jadi investor yang berharap pertumbuhan perusahaan yang masif harus berpikir ulang bila melihat perusahaan melakukan buyback. Selain itu, perusahaan yang melakukan buyback mengalokasikan cash-nya untuk digunakan untuk buyback. Di sisi lain, sebetulnya cash tersebut dapat dinikmati oleh investor dalam bentuk dividen. Tapi kembali lagi ini keputusan dari perusahaan, mau menggunakan cash-nya untuk dialokasikan kemana. Agar semakin jelas dengan buyback, yuk mari kita melihat simulasi proses buyback dan efeknya bagi kamu sebagai pemilik saham. Misalnya ada perusahaan ABCD dengan posisi keuangan seperti ini. Dengan harga saham Rp1.000 per lembar sahamnya. Perusahaan pun menentukan untuk melakukan buyback sebanyak 100 lembar saham dengan harga Rp1.000 per lembar sahamnya. Dan ini adalah posisi keuangan setelah buyback. Bisa dilihat, cash-nya yang turun 100 juta karena melakukan buyback, asetnya turun 100 juta juga karena cash-nya digunakan untuk buyback. Pendapatan tahunannya tetap, nah share outstanding-nya yang berkurang 100.000 menjadi treasury stock. Treasury stock di sini, seperti yang kami sudah bilang di awal video, dapat didiamkan, dijual kembali, atau dapat dihapus. Nah, ini adalah bagian yang menarik, di mana rasio ROA, EPS, dan PER-nya akan naik karena share outstanding-nya berkurang. ROA-nya dari awal 10% meningkat menjadi 12,5%. EPS-nya dari 50 menjadi Rp55,5. PR-nya dari 20 menjadi 18 kali. Bila kita analisa lebih dalam lagi, misalnya kamu memiliki 10.000 lembar saham. Sebelum buyback, kepemilikan kamu dalam perusahaan ini adalah 10.000 dibagi 1 juta, yaitu 1%. Setelah dilakukan buyback, kepemilikan kamu menjadi 10.000 dibagi 900.000, yaitu 1,11%. Jadi, tanpa kamu mengeluarkan uang, kamu menaikkan 0,11% kepemilikanmu loh. Inilah mengapa sebetulnya buyback adalah aksi korporasi yang sangat menguntungkan bagi investor. Sekarang kita akan coba analisa dari laporan keuangan emiten yang ada di bursa saham. Kita akan mengambil contoh laporan keuangan dari PTBA di laporan keuangan full 2019. PTBA sudah pernah melakukan buyback, jadi dari segi cash, pengeluarannya sudah keluar pada tahun tersebut. Kita fokus ke income dan jumlah lembar sahamnya saja ya. Bisa dilihat laporan keuangan tahun 2019 kalau PTBA memiliki saham treasury yang dicatat sebanyak 330.269.000.
Sehingga total saham beredarnya adalah 11,19 miliar lembar saham. Nah selanjutnya, bila kita lihat perhitungan EPS-nya, ini berdasarkan laba dibagi dengan jumlah lembar saham beredar, yaitu 10,923 miliar lembar saham. Didapatlah EPS-nya 371. Nah sekarang bandingkan bila PTBA tidak memiliki saham treasury atau tidak ada proses buyback, maka EPS-nya adalah 4 triliun dibagi dengan 11,52 miliar lembar saham. Hasilnya 352 EPS-nya. Perbedaannya lumayan jauh dari sebelumnya 371 dan 352. Kalau dividen payout ratio-nya 70% saja, maka dividennya itu berbeda dari 260 dibanding 246. Itulah keuntungan dari buyback saham. Coba ada yang teliti tidak? Kenapa lembar saham yang digunakan itu 10,923 miliar, bukan 11,19 miliar seperti yang ada di awal laporan keuangan PTBA? Jawabannya, karena selama 2019, PTBA melakukan penjualan saham treasury-nya, sehingga yang digunakan adalah rata-rata. Oh iya, penjualan saham treasury-nya pun juga secara bertahap. Kalau penasaran, kamu bisa cek laporan keuangan Q1 sampai Q3 PTBA. Maka kamu akan melihat saham treasury-nya akan berkurang secara perlahan karena ada proses penjualan. Dan juga ini sekedar tips, kamu harus berhati-hati karena newbie investor cek di berbagai platform sekuritas masih menggunakan 11,52 miliar lembar saham. Sehingga perhitungan EPS-nya kuranglah tepat. Banyak yang menggunakan total EPS di tahun 2009 adalah 352. Padahal kita sudah tahu sebetulnya bukan itu EPS dari tahun 2019. Kita ambil contoh lain yaitu BTPS atau Bank BTPN Syariah. Bisa dilihat di artikel ini, BTPS sudah memberikan budget berapa nominal dana yang disiapkan untuk melakukan proses buyback. Dan juga sudah dilampirkan rasio keuangan apa saja yang akan berubah dari proses buyback ini. Walaupun memang dalam proses buyback BTPS ini kurang signifikan, karena hanya merubah ROE 0,01% dan pembelian lembar sahamnya pun juga sangat sedikit. Kurang lebih itu mengenai buyback saham, bahkan bagi investor sekelas Warren Buffett pun sangat menyukai aksi korporasi ini. Karena ownership kita terhadap sebuah perusahaan akan otomatis naik tanpa kita mengeluarkan uang sedikit pun. Juga secara rasio-rasio keuangan akan membuat emiten menjadi lebih menarik dibandingkan sebelumnya. Like jika menyukai konten ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you on the next video. Bye!